Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi sekalian, kelas 10. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran materi matematika kita tentang persamaan eksponen. Adapun di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari persamaan eksponen untuk bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P, yaitu di mana ruas kirinya pangkatnya berbentuk fx, dan ruas kanannya pangkatnya berbentuk konstanta. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, sesuai yang kemarin sudah Bapak jelaskan, kita dapat memberikan kecenderungan bahwa fx itu sama dengan P. Nah, untuk yang kedua, kita juga sudah mempelajari bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, di mana kedua ruas tersebut pangkatnya berbeda, tapi merupakan fungsi. Nah, bilangan pokoknya tetap sama. Nah, sedangkan di poin yang ketiga, kita telah mempelajari bentuk perpangkatannya fungsi yang sama, namun dia merupakan bilangan pokok yang berbeda, ada B, tapi pangkatnya sama-sama merupakan fungsi yang sama. Nah, tentunya ini juga kita udah membahas tentang kecenderungan grafiknya. Oke, dilanjutkan. Nah, kemudian untuk bentuk yang terakhir, bentuk yang keempat ini bilangan pokoknya sama-sama fx, namun merupakan fungsi. Dan pangkatnya merupakan fungsi, tapi fungsinya berbeda, yang satu gx, yang satu hx. Nah, untuk memulainya, mari ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari bentuk seperti di atas yang disebutkan, bentuk D ini, di mana fx-nya sama-sama fx, pangkatnya beda. Nah, ada 4 kemungkinan. Yang pertama, yaitu bilangan pokoknya 1. Nah, kamu bayangkan aja, 1 pangkat berapapun, itu kan hasilnya tetap 1 kan? Nah, jadi untuk bentuk seperti ini, boleh kita simpulkan bahwa bilangan pokoknya itu sama dengan 1. Nah, itu memungkinkan dalam menyelesaikan persamaannya. Berarti untuk solusi yang pertama, persamaan berlaku untuk bilangan pokok sama dengan 1. fx sama dengan 1. Nah, hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk bilangan pokoknya negatif 1. Nah, tapi ingat, bentuk bilangan pokok pangkat negatif 1, ini kecenderungan pangkatnya harus sama-sama genap atau harus sama-sama ganjil. Nggak boleh ganjil yang genap. Seperti contoh gini, min 1 pangkat 2 itu kan beda dengan min 1 pangkat 3. Karena yang satunya hasilnya 1, yang satunya hasilnya negatif 1. Nah, maka ketika memang bilang fx-nya ini kita jadikan sama dengan min 1, maka ketika dapat nilai x-nya, kita harus mensubstitusikan ke gx dan hx, melihat kecenderungannya apakah dia benar-benar sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Tapi kalau dia ganjil dan genap, maka itu bukan merupakan penyelesaiannya. Terus yang ketiga, persamaan berlaku untuk bilangan pokok 0. Oke. Di mana untuk bilangan pokok 0 di sini, 0 pangkat 5 kan hasilnya tetap 1 ya. 0 pangkat 7 hasilnya tetap 1. 0 pangkat 9 juga hasilnya 1. Nah, berarti untuk kasus di mana kita mendefinisikan bahwa fx itu sama dengan 0, juga akan berlaku pada persamaan bentuk seperti ini. Ingat, fx-nya itu bilangan pokok ya. Nah, dengan syarat, ini ada syaratnya lagi. Si pangkatnya ini, si gx dan hx-nya itu harus bernilai positif. Nah, itu syaratnya. Nah, itu juga sama dengan poin nomor 2. Kita mendapatkan nilai x dari persamaan fx sama dengan 0, kita harus substitusikan ke gx sama hx. Apakah benar dia merupakan bilangan positif? Nah, gitu. Bernilai positif. Oke. Yang terakhir, yang keempat, ini kemungkinannya. Jadi, satu soal ini menghasilkan 4 kemungkinan yang bisa merupakan hasil-hasilnya juga. Nah, persamaan berlaku untuk jika pangkatnya sama atau gx sama dengan hx. Nah, berarti gx sama dengan hx ya. Dengan syarat untuk bilangan pokok 0, pangkat bernilai positif,
atau untuk fx sama dengan 0, maka gx dan hx bernilai positif. Nah, ini kesimpulannya aja. Oke, langsung kita masuk kepada contoh soal. Tentukan, maaf ya. Nah, untuk poin nomor 4 ini, kita kan dapat memungkinkan bahwa pangkat ini ketika, sebentar ya, mohon maaf. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Nah, jadi untuk nomor 5 ini, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kurang 10 pangkat x pangkat 2, 3x kurang 10 pangkat 2x. Nah, tentunya untuk bentuk seperti ini udah sama ini. Ini fx, sama-sama fx, dan ini juga sama-sama fx kan. 3x min 10 dan ruas kanan juga 3x min 10. Maka tinggal satu persatu kita lakukan percobaan. Untuk yang pertama, kita definisikan bahwa di bilangan pokoknya 1. Berarti 3x kurang 10 sama dengan 1, maka 3x sama dengan 11, maka x sama dengan 11/3. Nah, ini tanpa menguji lagi bahwa pasti untuk x sama dengan 11/3 itu merupakan solusi dari himpunan dari persamaan berikut ini, dari persamaan yang disajikan. Nah, untuk poin nomor 2, nah kita definisikan bahwa bilangan pokoknya negatif 1. Berarti 3x kurang 10 sama dengan negatif 1, 3x sama dengan 9, berarti x sama dengan 3. Nah, kan kita dapat x sama dengan 3 nih. Ingat syaratnya, kalau dia pakai definisi bilangan pokok sama dengan negatif 1, maka pangkat kiri dan pangkat ruas kanan itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, ternyata setelah kita substitusikan nilai x sama dengan 3, didapat kalau G3-nya ganjil, H3-nya genap. Nah, berarti x sama dengan 3 bukan merupakan penyelesaian. Nah, jadi jadinya nggak akan sama dengan 0. Tidak akan sama, persamaannya tidak akan bernilai benar karena yang satu pangkat genap, yang satu pangkat ganjil. Kan negatif 1 kalau pangkatnya genap sama negatif 1 pangkatnya ganjil, hasilnya pasti beda. Oke, lanjut poin yang ketiga, sama. Kita definisikan bahwa bilangan pokoknya 0. Berarti 3x kurang 10 sama dengan 0, maka x sama dengan 10/3. Nah, seperti itu. Nah, berarti harus kita uji coba lagi apakah 10/3 ini memenuhi syarat kalau misal Gx dan Hx-nya harus positif. Nah, maka tinggal kita substitusikan aja ini. Nah, G 10/3 ke dalam Gx dan Hx ternyata didapat bahwa yang atas tuh yang G 10/3-nya 100/9 dan H 10/3-nya 20/3. Nah, berarti keduanya ini merupakan bilangan positif. Nah, seperti itu. Nah, berarti berdasarkan paparan tersebut dan berdasarkan syarat yang telah ditentukan, berarti 10/3 ini merupakan penyelesaiannya. Nah, kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ke yang keempat. Nah, yang keempat ini menjelaskan sebuah definisi di mana kita tinggal langsung samakan saja pangkatnya. Jadi Gx sama dengan Hx. Nah, karena ini bilangan pokoknya sama-sama fx ya. Nah, jadi kita tinggal samakan pangkatnya. Maka di sini di poin nomor 4, Gx-nya sama dengan Hx, di mana x kuadrat sama dengan 2x, berarti x kuadrat dikurang 2x sama dengan 0, difaktorkan, berarti x buka kurung x kurang 2 sama dengan 0. Berarti dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, 2, 10/3, dan 11/3. Nah, seperti itu. Nah, itu terkait dengan bentuk yang nomor D. Selanjutnya kita untuk bentuk nomor E. Nah, bentuk nomor E ini adalah bentuk perpangkatan yang sifatnya kita harus menggunakan pemisalan dalam mengerjakannya. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan materi persamaan kuadrat yang harus kalian membaca-baca lagi cara memfaktorkan dan segala macamnya. Oke, silakan perhatikan bentuknya. A dikali A pangkat fx pangkat 2 ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan di atas dilakukan dengan cara mengubah persamaan tersebut ke bentuk persamaan kuadrat. Berarti kan jadinya A, misalkan A pangkat fx-nya itu P, berarti kan jadinya AP kuadrat tambah BP tambah C sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, sama juga untuk contoh soal nomor 6 ini. Nah, kamu kan dapat
2 pangkat 2x dikurang 2x plus 3 tambah 2x. Nah, 2 pangkat 2x ini kan dapat saya tuliskan 2x kali 2x. Nah, kan? 2 pangkat 2x ini kan bisa saya tuliskan 2 pangkat x dikali 2 pangkat x. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan 2x pangkat 3 mohon maaf, 2x tambah 3 ini bisa saya tulis 2 pangkat x dikali 2 pangkat 3 kan gitu. Nah, sekarang kita misalkan aja 2 pangkat x itu P. Berarti ini saya misalkan P. Berarti jadinya kan ini diganti P kali P. Berarti P kuadrat. Nih. Kemudian sama juga, ini kan pemecahannya tadi 2 pangkat x, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. Berarti 2x itu P. Berarti 8P di sini. Nah, kemudian 16-nya mengikuti. Nah, dengan cara memfaktorkan suatu bilangan, kalian silakan faktorkan ini. P kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang 8P ditambah 16 sama dengan 0. Maka difaktorkan didapat P kurang 4 dikali P kurang 4 sama dengan 0. Betul, P sama dengan 4. Ini kan juga sama ya. Kembar dia. Berarti untuk P sama dengan 4, kita harus kembali lagi ke pemisalan yang kita buat. Yang kita misalkan tadi kan 2 pangkat X sama dengan P ini. Nah, ini harus kita kembalikan lagi untuk cari P. Karena pertanyaannya bukan P-nya, tapi si X-nya. Berarti 2 pangkat X sama dengan 4, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, berarti X sama dengan 2. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah 2. Nah, seperti itu. Oke. Jadi, itu adalah contoh materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Cukup sekian dulu. Untuk di pertemuan selanjutnya, Bapak akan memberikan contoh soal lagi. Dan kemudian akan ada penugasan buat kalian. Tapi, itu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.